Selamat sore Ibu Bapak, saudari-saudara umat beriman, putra-putri Bunda Maria di seluruh dunia yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya dalam acara Serambi Religius dari pinggiran Kota Batam, Kepulauan Riau. Saya berharap semoga para pendengar setia YouTube Serambi Religius, putra-putri Bunda Maria senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari kita awali permenungan kita kali ini dengan membuat tanda kemenangan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, salam komunio untuk kita semua. Besok tanggal 1 Oktober, Gereja Katolik memasuki bulan spesial yang diperuntukkan bagi Bunda Maria. Kita semua tahu bahwa bulan Mei itu disebut sebagai bulan Maria, sedangkan bulan Oktober disebut sebagai bulan Rosario. Kali ini saya ingin mengajak umat beriman sekalian untuk mengenal, dan puji Tuhan kalau sudah mengetahuinya, ini sebagai materi refreshing supaya bisa meningkatkan semangat devosional melalui Bunda Maria. Tetapi bagi yang belum mengetahui, ikutilah pesan-pesan saya berikut ini. Judulnya adalah kenapa bulan Oktober oleh Gereja Katolik disebut sebagai bulan Rosario. Penetapan Oktober sebagai bulan Rosario berawal dari penetapan tanggal 7 Oktober sebagai pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Pesta ini ditetapkan oleh Paus Gregorius ke-13 pada tahun 1573. Tetapi saat itu masih dirayakan khusus di gereja-gereja yang altarnya didedikasikan kepada Bunda Maria. Saudari-saudara putra-putri Bunda Maria yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa sih alasan yang mendasar sehingga Oktober ditentukan sebagai bulan Rosario untuk umat Katolik? Terdapat macam-macam alasan di mana Gereja Katolik melihat bahwa patut dan layak supaya Bunda Maria dihormati secara khusus melalui berdoa Rosario. Pada tahun 1571, negara-negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman yang menyerang kekristenan kita. Terdapat ancaman yang sangat genting saat itu bahwa kekristenan akan terancam punah di Eropa. Sementara kita tahu Eropa itu merupakan cikal bakal agama Katolik yang berkembang dengan sangat pesat, lalu masuk ke Asia, masuk ke kawasan yang paling timur Indonesia. Jumlah pasukan Ottoman telah melampaui pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, dan Venesia. Menghadapi ancaman ini, Don Juan atau John dari Austria, komandan armada Katolik, berdoa Rosario memohon pertolongan Bunda Maria. Dan puji Tuhan, umat Katolik di seluruh Eropa juga ikut bersatu hati berdoa
berdoa rosario untuk memohon bantuan Bunda Maria di dalam keadaan yang mendesak ini. Ia mengatakan bahwa pada tanggal 7 Oktober 1571 terjadi suatu pertempuran armada laut yang dahsyat di Laut Tengah dekat pantai Yunani. Tempat itu disebut dengan nama Lepanto. Ottoman yang sangat setia berdoa rosario tadi memiliki angkatan laut yang kuat di bawah pimpinan Ali Pasha. Sebelum pertempuran itu, Ottoman telah menyerang semua pelabuhan Katolik di Eropa, katanya. Ia mengatakan Paus Pius kelima bersama-sama dengan banyak umat beriman berdoa rosario di Basilika Santa Maria Maggiore. Sejak subuh sampai petang, doa rosario tidak berhenti didaraskan di Roma untuk mendoakan pertempuran di Lepanto itu. Sebelumnya, Paus Pius kelima yang pada waktu itu duduk di takhta Santo Petrus di Roma menyerukan supaya semua orang Katolik di Roma menyerukan bersatu dan bertahan serangan armada Ali Pasha itu. Disitulah mereka bersatu hati berdoa rosario. Dan Paus ini juga yang menunjukkan Don Juan atau John tadi yang awalnya menggerakkan supaya orang berdoa rosario melawan pertempuran Ottoman itu menjadi komandan armada gabungan menghadapi armada Ottoman. Ia mengatakan Don Juan memang terkenal memiliki devosi yang sangat kuat kepada Bunda Maria. Saudara-saudara putra-putri Bunda Maria yang terkasih, ketika tentara Katolik naik ke kapal untuk diberangkatkan ke medan perang, mereka masing-masing diberi rosario di tangan kanan, sementara tangan kiri memegang senjata. Coba ibu bapak saudara-saudari membayangkan betapa mereka menyadari Bunda Maria senantiasa melindungi mereka dari serangan para penjajah di bawah kepemimpinan Ottoman itu. Ketika itu juga Paus menyadari armada ini tidak ada artinya dibandingkan dengan armada Ottoman yang jumlahnya 3 kali lipat. Maka Paus meminta seluruh penduduk Eropa berdoa rosario. Luar biasa dahsyat. Saya pribadi pun sangat mengakui dan mengagumi devosi melalui Bunda Maria ini. Maka di mana-mana orang berdoa rosario selama 24 jam terus-menerus, non-stop. Dalam arti bahwa kali ini KBG ini, besok KBG sana, berkesinambungan, kontinuitas berdoa rosario inilah maka nampaknya mustahil, namun pada akhirnya pasukan Katolik menang pada tanggal 7 Oktober. Kembalilah kita kepada sejarah gereja. 7 Oktober Bunda Maria, Bunda Rosario. Maka Paus Pius kelima menetapkan peringatan rosario dalam misa di Vatikan setiap tanggal 7 Oktober. Kemudian penerusnya Paus Gregorius ke-13 menetapkan tanggal 7 Oktober itu sebagai hari raya Rosario Suci. Dengan demikian, saudara-saudari, putra-putri Bunda Maria yang terkasih, penentuan bulan Oktober sebagai bulan Rosario berkaitan dengan peristiwa yang terjadi 3 abad sebelumnya,
yaitu ketika terjadi pertempuran di Lepanto pada tahun 1571 antara penjajah di bawah kepemimpinan Ottoman dengan dari pihak Katolik di bawah kepemimpinan saudara John yang begitu mengandalkan Rosario hingga sampai kepada tahap kemenangan dan kemerdekaan sejati. Dengan demikian jelas untuk kita semua, inilah riwayatnya bulan Rosario adalah di bulan Oktober. Lalu umat bertanya, kalau bulan Mei bulan Maria, apa bedanya dengan Oktober sebagai Rosario? Sama-sama berdevosi melalui Bunda Maria, tetapi stressing penekanannya berbeda. Untuk bulan Mei sebagai bulan Maria, tunggu edisi selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Semoga saudari-saudara putra-putri Bunda Maria diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.